Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kris Darmawan, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen rantai pasok, yang mana tugasnya adalah menganalisa kelebihan dan kekurangan dari salah satu jurnal terkait dengan mata kuliah manajemen rantai pasok. Pada presentasi kali ini, saya mengambil jurnal dengan judul Resiliensi Rantai Pasok dalam Era Digital, Studi Kasus Blockchain pada Industri Makanan Indonesia, yang ditulis oleh Sari, DP Wijayanto, dan Nugroho SB. Jurnal ini saya dapatkan dari Jurnal Manajemen Operasi Indonesia, volume 15 nomor 2 tahun 2024 2024 halaman 145 sampai 168. Ringkasan penelitian dari jurnal yang berjudul Resiliensi Rantai Pasok dalam Era Digital ini adalah: di era digital yang semakin kompleks, kebutuhan akan transparansi dan ketelusuran dalam rantai pasok, khususnya di industri makanan, menjadi semakin mendesak. Konsumen menuntut informasi yang lebih jelas mengenai asal-usul produk, proses produksi, hingga distribusinya. Hal ini mendorong perusahaan untuk mencari solusi teknologi yang dapat menjamin kepercayaan dan keamanan data secara real-time. Salah satu teknologi yang menjanjikan untuk menjawab tantangan tersebut adalah blockchain. Dengan sistem pencatatan data yang aman, transparan, dan tidak dapat diubah, blockchain dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam manajemen rantai pasok. Penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan teknologi blockchain pada industri makanan di Indonesia, sebuah sektor vital yang memiliki rantai pasok yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Melalui studi kasus terhadap beberapa perusahaan besar di sektor ini, penelitian bertujuan untuk memahami sejauh mana blockchain dapat meningkatkan resiliensi rantai pasok sekaligus mengidentifikasi tantangan dan potensi penerapannya di pasar negara berkembang seperti Indonesia. Analisis kelebihan dari penelitian ini. Yang pertama, relevansi topik dan konteks terkini. Penelitian ini memiliki relevansi yang sangat tinggi dengan kondisi terkini industri makanan di Indonesia, yang semakin memerlukan transparansi dan traceability produk. Pemilihan topik blockchain dalam rantai pasok menunjukkan kebaruan dan mengikuti tren teknologi terdepan dalam manajemen operasi. Konteks Indonesia juga memberikan nilai tambah karena mengkaji implementasi teknologi modern dalam setting emerging market yang memiliki karakteristik yang unik. Yang kedua, metodologi yang komprehensif. Penggunaan mixed method approach merupakan kekuatan metodologi yang signifikan. Kombinasi antara studi kasus mendalam pada 5 perusahaan dan survei terhadap 150 stakeholder memberikan perspektif yang holistik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan insight kualitatif yang mendalam sekaligus kuantitatif yang dapat digeneralisasi. Yang ketiga, kontribusi praktis yang jelas. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis yang sangat jelas bagi industri makanan di Indonesia. Temuan tentang peningkatan transparansi 78% dan pengurangan waktu pelacakan yang dramatis memberikan bukti empiris yang kuat tentang manfaat implementasi blockchain. Data-data ini dapat menjadi referensi bagi perusahaan lain yang mempertimbangkan adopsi teknologi serupa. Kelebihan yang keempat yaitu pendekatan multi-stakeholder. Penelitian ini melibatkan berbagai stakeholder dalam rantai pasok, mulai dari produsen, distributor, retailer, hingga konsumen akhir
Pendekatan ini komprehensif ini memberikan gambaran yang utuh tentang dampak implementasi blockchain pada seluruh ekosistem rantai pasok, bukan hanya dari perspektif satu pihak saja. Dan kelebihan yang terakhir adalah analisis finansial yang mendalam. Penelitian ini menyertakan analisis cost benefit yang detail, termasuk perhitungan ROI dan payback period implementasi blockchain. Hal ini memberikan nilai praktis yang tinggi bagi decision maker di perusahaan yang mempertimbangkan investasi teknologi serupa. Selanjutnya, analisis kekurangan dari penelitian ini. Yang pertama, keterbatasan sampel dan generalisasi. Meskipun menggunakan 5 perusahaan sebagai studi kasus, sampel ini masih relatif kecil untuk mewakili keseluruhan industri makanan Indonesia yang sangat beragam. Kelima perusahaan yang diteliti juga merupakan perusahaan besar dengan kapasitas finansial dan teknis yang mumpuni, sehingga temuan mungkin tidak dapat digeneralisasi ke perusahaan kecil menengah yang mendominasi industri makanan di Indonesia. Yang kedua adalah bias seleksi perusahaan. Penelitian ini hanya fokus pada perusahaan yang telah berhasil mengimplementasikan blockchain, tanpa menyertakan analisis terhadap perusahaan yang gagal atau menunda implementasi blockchain ini. Hal ini dapat menimbulkan sukses bias dan tidak memberikan gambaran yang seimbang tentang tantangan implementasi yang sebenarnya. Yang ketiga, periode observasi yang terbatas. Penelitian ini dilakukan dalam periode 18 bulan yang mungkin terlalu singkat untuk mengevaluasi dampak jangka panjang implementasi blockchain. Teknologi ini memerlukan waktu yang lebih lama untuk benar-benar terintegrasi dan menunjukkan impact yang sustainable terhadap performa rantai pasok. Kekurangan yang keempat, kurangnya analisis resiko. Teknologi penelitian ini kurang membahas resiko-resiko teknologi yang melekat pada implementasi blockchain, seperti keamanan cyber, scalability issue, atau potensi obsolescence teknologi. Padahal aspek-aspek ini sangat penting dalam pengambilan keputusan investasi teknologi jangka panjang. Yang kelima, keterbatasan analisis kompetitif. Penelitian tidak membandingkan efektivitas blockchain dengan teknologi alternatif lain yang mungkin lebih cost efektif untuk mencapai tujuan yang sama. Analisis komparatif dengan solusi teknologi lain seperti IoT, RFID, atau sistem IRP tradisional yang sudah mature bisa memberikan perspektif yang lebih komprehensif. Yang keenam, aspek regulasi dan kebijakan yang minim. Penelitian kurang membahas aspek regulasi dan kebijakan pemerintah terkait implementasi blockchain dalam industri makanan. Padahal di Indonesia sendiri, aspek regulasi sangat mempengaruhi adopsi teknologi yang baru, terutama yang terkait dengan keamanan pangan dan traceability. Dan yang terakhir, dampak sosial dan lingkungan tidak dibahas. Penelitian ini fokus pada aspek teknis dan bisnis, namun kurang mengeksplorasi dampak sosial dan lingkungan dari implementasi blockchain. Misalnya, dampak terhadap employment di level supplier tradisional atau environmental impact dari energi. Kesimpulannya adalah penelitian tentang implementasi blockchain dalam rantai pasok industri makanan di Indonesia ini memberikan kontribusi yang berharga bagi literatur manajemen rantai pasok, terutama dalam konteks adopsi teknologi emerging di negara berkembang. Kelebihan utama penelitian terletak pada relevansi topik, metodologi yang komprehensif, dan kontribusi praktif yang jelas. Namun, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan signifikan, terutama dalam hal generalisasi findings, bias seleksi sampel, dan kurangnya analisis resiko teknologi. Keterbatasan-keterbatasan ini tidak mengurangi nilai penelitian, namun perlu dipertimbangkan dalam interpretasi dan aplikasi hasil penelitian. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan foundation yang solid untuk pengembangan penelitian lebih lanjut tentang digitalisasi rantai pasok di Indonesia. Dengan berbagai peluang improvement yang telah diidentifikasi, kontribusi utama penelitian ini adalah memberikan bukti empiris tentang manfaat blockchain dalam konteks spesifik Indonesia, yang dapat menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi dalam mengembangkan strategi digitalisasi rantai pasok yang lebih efektif. Baiklah, sekian yang saya
yang bisa saya sampaikan terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang berjudul Resiliensi Rantai Pasok dalam Era Digital, Studi Kasus Implementasi Teknologi Blockchain pada Industri Makanan di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.